Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, tentu saja masih bersama Suyut Kodratmanto dengan akun Market Konsep. Sobat sekalian, dalam video sebelumnya, video yang kedua, telah saya bahas tentang konsep pertama, yaitu bacalah, read and read for your success. Sobat sekalian, setelah saya renungkan, ternyata dengan sekali pembahasan saya merasa kurang sreg. Saya merasa takut kalau pembahasan yang pertama sedikit sulit dipahami oleh sobat sekalian. Sobat sekalian, tentu saja kali ini saya ingin memperdalam tentang bacalah. Jadi akan saya bahas lagi untuk kedua kalinya. Sobat sekalian, kenapa hal ini saya tekankan? Akan saya bahas sekali lagi karena bacalah adalah konsep yang sangat penting, yang terinspirasi dari surat pertama yang muncul, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja surat pertama ini adalah surat yang sangat penting, dan tentu saja bisa diterapkan di semua kehidupan seperti yang saya bilang: rumah tangga, organisasi, pekerjaan, mengelola negara, maling, rampok, pembunuhan, dan sebagainya. Baiklah sobat sekalian, karena semua konsep itu adalah dari pengalaman saya pribadi. Jadi akan saya lebih detailkan juga dengan pengalaman pribadi saya yang telah saya alami. Sobat sekalian, jadi seperti kemarin setelah saya uraikan panjang lebar pada saat saya diterima di perusahaan asing. Tentu di sini akan saya baca dulu. Yang pertama adalah wadah. Wadah ini adalah wadah perusahaan tempat kita bekerja. Dan tentu yang tidak kalah penting, kita juga harus membaca adalah isinya. Dan isi ini saya konotasikan dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Baiklah sobat sekalian, kita akan membaca wadah. Waktu itu saya diterima di perusahaan Jerman. Dan kita membaca, oh siapa pemilik perusahaan ini? Tentu perusahaan Jerman. Ternyata dia paling tidak merupakan perusahaan terbesar di dunia bahkan untuk bisnis ini. Jadi hal ini akan membuat kita lebih confident. Setelah kita mengetahui latar belakang perusahaan, maka kita akan membahas apa sebetulnya produknya. Mungkin kita sudah tahu pada saat kita interview atau pada saat kita melamar. Tetapi tentu lebih detail itu lebih bagus. Ternyata produknya adalah alat peternakan modern. Tentu kita akan membaca alat peternak modern. Kemudian karena kita diterima di pemasaran, harus kita baca juga kira-kira ini akan saya jual kemana, customernya tentu saja. Dan kira-kira siapa pesaingnya, kompetitor tentunya. Nah, setelah kita tahu itu semua, ya kita tak lupa harus membaca lagi orang-orangnya. Siapa yang memimpin perusahaan ini di Indonesia? Kemudian siapa atasan kita langsung? Kemudian siapa di bawah kita kalau ada? Kemudian siapa kolega kita? Dan bacalah siapa teman-teman sekantor Anda, kita, teman-teman kita. Cleaning service, kantin, semua harus kita baca. Kalau perlu A sampai Z, masing-masing orang kita pahami. Sehingga kita akan menemukan langkah yang tepat
untuk menghadapi segala sesuatunya. Baiklah sahabat sekalian, setelah kita sempurna, kita tahu organisasinya, kita tahu produknya, kita tahu kompetitornya, maka sekarang adalah kita akan membaca isinya. Intinya apa? Apa yang akan kita kerjakan dalam perusahaan ini? Saya seorang marketing, saya diterima di pemasaran, tentu harus tahu produk knowledge-nya, kita baca. Alat peternakan modern. Tentu alat peternakan modern saya jual kemana? Harus dibaca. Untuk apa alat peternakan modern ini? Babi sangat kurang. Hewan lain juga kurang. Apalagi babi di sini intinya pasarnya agak sedikit tidak boleh. Pasarnya ada yang mengharamkan. Dan tentu babi kita tinggalkan. Kemudian apa yang berkaitan dengan alat peternakan tadi? Tentu di sini yang saya banyak jual adalah alat peternakan ayam, poultry equipment. Yang saat ini poultry equipment ini sudah poultry equipment modern dan banyak berupa kandang yang tertutup. Tentu kita harus membaca, kalau kandang tertutup apa yang dibutuhkan? Satu, ventilasi, karena tanpa ventilasi mustahil ayam bisa bernapas. Dari situ kita harus membaca ventilasinya. Bagaimana menghitung ventilasinya? Apa dulu yang dihitung? Misalkan kipas, berapa kapasitas kipasnya, berapa pressure dropnya? Kita harus paham. Kita harus menguasai produk knowledge-nya. Kita harus belajar. Kita dalami training-trainingnya. Setelah ventilasi, kemudian berapa hitungan pad coolingnya, air inletnya, ini untuk masuk udara dan sebagainya. Kemudian setelah ventilasi apa lagi? Oh, ada peralatan, alat minum. Oh, ini berupa nipple ini berapa water flow-nya, berapa mililiter per menit. Ini kita harus paham. Bahannya apa, pipanya apa, dan sebagainya. Kemudian ada tempat pakannya, berapa meter per menit jalannya, kemudian berapa kali sehari. Jadi kita harus baca dengan detail, tidak sekedar membaca, tidak serampangan lah belajarnya, harus lebih serius. Setelah itu apa yang berkaitan lagi? Tentu ada lampu berkaitan dengan listrik, ya kita harus paham tentang listrik. Kemudian lampu pun ada ilmunya, berapa lux, berapa intensitasnya yang dibutuhkan ayam, karena ayam berbeda dengan manusia. Ayam butuh lighting untuk merangsang follicle stimulating hormonnya atau untuk mengembangkan ovariumnya. Setelah lampu, apalagi yang kita baca? Kemudian tentu saja yang paling penting di situ adalah ada ayamnya. Bagaimana mengelola ayam ini? Bagaimana memelihara ayam? Bagaimana biar hasilnya bagus? Setting ventilasinya, minumnya cukup, pakannya cukup, semua harus kita baca. Strainnya ayam apa? Kayak bangsanya begitu, strainnya ayam petelur misalkan, apakah ini ayam pedaging atau breeder, kita harus baca semua apa yang ada di situ. Ini yang penting karena yang dipelihara adalah ayam. Kemudian setelah menguasai produknya, tentu kita juga harus mengetahui ini siapa nanti lawan bertandingnya di lapangan. A, B, C. Ini harus kita pahami masing-masing kekuatan lawan, kelemahan lawan. Kenapa kita kalah di sini, kenapa kita menang di sini, harus kita baca dengan detail. Setelah kompetitor, tentu saja siapa nanti customernya, karena ini barang mahal, investasinya miliaran, bahkan puluhan miliar. Siapa yang harus beli? Kemudian waktu itu pada saat saya diterima, sobat sekalian, saya terus terang masih sedikit koleksi customer saya, dan itu pun mungkin banyak peternak kecilnya. Tentu yang paling penting adalah kita mengetahui kolega kita sesama orang pemasaran yang tentu saja mempunyai customer yang sama
atau mempunyai karakter yang sama apa yang kita pasarkan. Kita harus baik-baik sama relasi kita ini. Otomatis dengan banyak silaturahmi, tentu saja mereka akan menyebarkan siapa yang jualan alat. Oh, Suyut. Maka semua akan telepon kita untuk pertama. Tapi itu belum terfilter. Nanti banyak data, itu masih raw data, dan lambat laun kita filter, kemudian kita menemukan sebetulnya investor yang cocok itu adalah ini, customer yang cocok untuk beli kehendak usaha itu ini, dan sebagainya. Dan itu tentu saja dalam perkembangan selama 20 tahun terakhir, pasar begitu meledak. Begitu sobat sekalian. Jadi harus kita baca semuanya. Setelah customer nggak tahu, baca kolega kita yang intinya menyebarkan info tuh. Jadi sobat sekalian, kita membaca bukan sekedar membaca, baca dulu perusahaannya, kemudian baca isinya apa yang harus kita lakukan. Dan terakhir sebelum saya tutup, baca dan analisalah selalu semua langkahmu. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.